berkat dan kemurahan Tuhan semata. Walaupun kita beribadah melalui Zoom, namun kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita akan senantiasa nyata kita rasakan. Dan juga di tengah-tengah ibadah kita hari ini juga ada saudara kita yang berduka, Ibu Mince dan keluarga. Oleh karena kemarin Tuhan memanggil ayah kekasih dari Ibu Mince. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ketika kami ada di tempat kami masing-masing, namun hati kami boleh bersatu di dalam peribadahan kami di hari ini. Bapa di sorga, belas kasihan Tuhan kami butuhkan untuk kami boleh dapat menikmati ibadah ini di tengah-tengah kondisi harus via Zoom. Ya Tuhan, berkatilah masing-masing kami supaya kami dapat juga mengikuti firman Tuhan yang akan dibacakan dan juga khotbah yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, saya akan membaca ayat yang pertama, kemudian rekan-rekan yang ada di ruang ibadah ini akan membaca ayat yang kedua. Demikian selanjutnya kita akan membacanya bergantian sampai dengan ayat yang ke-32. Ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang merinding. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apa yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian
dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khusus, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembeli dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya daerahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarela, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengelola korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar
di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah Kau kena jerah dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan melihat di dalam tema kita, yaitu peribadatan kepada Allah dalam gereja dan keluarga. Jikalau minggu lalu kita telah membahas tentang perjalanan iman, gereja, dan keluarga, bagaimana di dalamnya kita dituntut kepada di dalam perjalanan itu kita dituntut untuk kita senantiasa melihat kepada Allah yang telah membebaskan bangsa Israel, Allah yang telah membawa bangsa Israel itu keluar, sehingga di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka dituntut untuk mengerti bahwa akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu pembahasan di dalam minggu yang lalu, yaitu perjalanan iman dari gereja dan keluarga. Dan hari ini kita akan membahas peribadatan kepada Allah dalam gereja dan keluarga, yaitu di dalam hukum yang kedua di dalam 10 hukum Taurat. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam hukum Taurat atau 10 hukum di dalam bagian yang kedua, maka di situ dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan di sini bahwa yang pertama dilarang oleh Alkitab atau firman Tuhan, yaitu tidak boleh sama sekali ketika kita menyadari bahwa Allah yang telah membawa keluar, dan di dalam perjalanan iman tersebut Allah senantiasa menyertai kita, Allah senantiasa menuntun kita. Maka ketika kita yakin dan percaya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Dia harus menjadi satu-satunya di dalam kehidupan peribadatan kita. Dikatakan di situ yang pertama bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang menjadi nas pembimbing kita tadi. Yang kedua dikatakan bahwa jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Saudara, kita harus mengerti bahwa perintah kedua menuntut kepada gereja dan keluarga agar menerima, menaati, dan memelihara kemurnian dan keutuhan dari ibadah.
gereja dan keluarga sebagai lembaga yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan sejak semula harus mengerti bahwa jikalau Allah adalah penuntun kehidupan dan Tuhan di atas segala-galanya, maka kita harus memelihara kemurnian dan keutuhan dari ibadah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa gereja dan keluarga adalah bagian yang telah Tuhan bentuk sejak semula. Gereja berbicara tentang himpunan atau umat Tuhan yang bersama-sama dibentuk Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Gereja atau eklesia atau dalam bahasa Ibrani yaitu kahal Yahweh adalah umat Tuhan yang dibawa untuk menyembah kepada Tuhan. Dan tentu saja di dalam jemaat itu atau gereja itu atau umat Tuhan itu terdapat keluarga-keluarga. Dan juga di dalamnya adalah pribadi-pribadi. Dengan demikian, maka gereja dan keluarga yang merupakan kumpulan dari pribadi-pribadi yang telah dipersatukan Allah itu, Allah menghendaki bahwa seluruh perjalanan imannya mereka hanya menatap kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan menjaga kemurnian daripada ibadahnya tersebut. Ada prinsip mendasar yang harus kita ingat di dalam perjalanan iman daripada bangsa Israel secara khusus ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Prinsip mendasar yang harus kita ingat adalah di dalam hukum kedua terdapat prinsip mendasar, yaitu tanggung jawab menyembah Allah seperti yang Ia sendiri perintahkan. Nah, saudara perhatikan di situ saya warna merah, yaitu tanggung jawab ini menjadi bagian di dalam setiap individu-individu orang percaya. Yaitu kita dituntut untuk menyembah Allah seperti yang Ia sendiri perintahkan. Apa yang Allah perintahkan itu sudah cukup. Dan bahwa apa yang tidak Ia perintahkan berarti dilarang oleh Allah. Ini menjadi hal yang penting untuk kita mengerti. Bahwa ketika kita semua sebagai umat percaya yang terhimpun di dalam gereja dan keluarga tidak menyadari tanggung jawab menyembah Allah seperti yang Ia sendiri perintahkan, maka kita akan ada di dalam perjalanan iman yang hanya mengikuti arus dan tidak memiliki satu pertumbuhan yang signifikan di dalam hari lepas hari kita. Prinsip ini harus kita ingat, yaitu tanggung jawab. Saudara, mengapa bagian ini menjadi penting untuk kita lihat? Oleh karena sekeliling bangsa Israel pada saat itu, mereka menyembah kepada ilah-ilah. Mereka menyembah kepada lembu emas. Mereka menyembah kepada dewa-dewi. Mereka melakukan berbagai macam ritual. Dan jikalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-31, ya, ayat 31, di situ dikatakan apa? Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di sekeliling bangsa Israel, mereka berusaha untuk mencari Allah. Ketika mereka berusaha untuk mencari Allah, maka mereka melakukan berbagai ritual yang dipikirnya itu menjadi satu ritual yang disukai oleh penguasa jagat raya. Mereka mempersembahkan persembahan-persembahan dan mereka menyembah dewa laut, dewa gunung, dan lain sebagainya. Mereka melakukan berbagai kegiatan. Mereka dikatakan mempersembahkan anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, dibakar untuk bagian daripada penyembahan kepada Allah-Allah mereka. Tetapi bangsa Israel berbeda. Oleh karena bangsa Israel adalah umat Tuhan yang Allah lebih dahulu mencari. Nah, saudara, kita perhatikan di sini dua perbedaan dari bangsa-bangsa di sekitar Israel dengan bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel adalah bangsa yang dicari atau dipilih Tuhan. Tetapi bangsa-bangsa lain, mereka mencari Allah menurut versi mereka sendiri. Sehingga mereka membuat patung-patung, mereka membuat berbagai macam ornamen-ornamen dan untuk menyembah di situ. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagian ini menegaskan kepada kita, yaitu hukum yang kedua, bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, bagaimana jenisnya. Dan dikatakan bahwa jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Oleh karena hanya Allah sajalah yang layak dan harus disembah oleh setiap manusia. Secara khusus mereka yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka, Alkitab mencatatkan bahwa bangsa Israel mencoba untuk mengikuti berbagai tradisi-tradisi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bangsa Israel berzina dengan menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ketika melihat Musa tidak turun dari Gunung Sinai, di dalam Keluaran pasal yang ke-30 dan seterusnya, kita melihat di situ mereka marah dan cepat saja mereka membuat lembu emas dan mereka menyembah di situ. Oleh karena keinginan mereka untuk mendapatkan satu pengalaman, tetapi pengalaman itu mereka tidak ingat atas apa perjalanan yang Tuhan sudah sertai mereka. Sehingga mereka cepat untuk berbalik dan menyembah kepada Allah lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka dikatakan oleh Musa di dalam ayatnya yang ke-30. Ya, mari kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-30. Di situ dikatakan demikian. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, yaitu bangsa-bangsa asing, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Saudara, ketika membaca ayat 30 ini, kita mendapatkan satu gambaran di sini, yaitu bangsa Israel memiliki satu track record bagaimana mereka ingin menjadi sama seperti bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan mereka berusaha untuk mengikuti tata cara dan kegiatan daripada bangsa-bangsa lain. Sungguh ini adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita harus mengingat di sini, yaitu yang pertama,
Kita harus melakukan peribadahan atau peribadatan yang dilakukan di tempat yang dipilih Allah. Melakukan peribadahan tidak boleh dengan sembarangan. Allah yang orang percaya sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berbeda dengan ilah-ilah yang dibuat dan disembah oleh manusia. Maka Musa mengatakan di dalam pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jikalau saudara perhatikan di situ, Musa mengatakan kepada mereka, yaitu musnahkan dan merobohkan tempat peribadahan kepada Allah asing. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga, saya akan baca di situ. Kamu harus memusnahkan sama sekali tempat di mana bangsa-bangsa yang di daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat yang ketiga dikatakan, mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Saudara, begitu tegasnya firman Tuhan berkata, yaitu musnahkan dan robohkan segala tempat peribadahan kepada Allah asing. Kata memusnahkan di sini dalam artiannya adalah kita dituntut untuk melenyapkan tempat dan peribadahan kepada Allah asing, dan mesbah dan tugu-tugu penyembahan haruslah dihancurkan. Perhatikan kata di sini, yaitu melenyapkan tempat dan segala jenis peribadahan kepada Allah asing. Oleh karena peribadahan hanya harus dilakukan di tempat yang dipilih Allah. Sehingga tempat-tempat yang lain haruslah dimusnahkan. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengartikan ini secara literal pada masa kini. Masa kini tentu kita tidak boleh menghancurkan sembarangan. Tetapi masa pada saat itu bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, tempat di mana mereka berada, tidak boleh ada penyembahan kepada berhala. Tempat di mana mereka berada, tidak boleh ada patung-patung, Baal-Baal, dan semua penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, inilah bagian yang penting untuk dilihat. Bahwa ketika kita ada di dalam satu peribadatan kepada Tuhan, di dalam gereja dan keluarga kita, tetapi kita masih melihat kepada Baal-Baal atau penyembahan-penyembahan kepada yang lain, sama artinya dengan kita menduakan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak simbol-simbol yang ada di dalam kepercayaan-kepercayaan tradisional. Saudara tentu saja pernah melihat masuk ke toko, kemudian ada patung kucing, kalau saya tidak salah, tangannya naik ke atas, kemudian dia akan goyang-goyang, ya, goyang-goyang. Kemudian saudara pernah lihat pintu berwarna merah. Saudara pernah lihat ada bambu, ya, bambu yang dibuat sedemikian rupa. Ada yang terbuat juga dari kalung. Macam-macam bentuknya. Tetapi saudara ketika melihat itu, ada satu filosofi di balik semua bentuk-bentuk itu. Misalnya saja, beberapa tadi yang saya sebutkan, baik itu kucing yang tangannya goyang-goyang, kemudian bentuk-bentuk yang lain, ya, pintu, bambu, dan lain sebagainya yang dibuat sedemikian rupa, itu menjadi simbol untuk keberuntungan. Nah, saudara, ini banyak di tempat-tempat orang percaya, saudara. Tetapi mereka tidak menyadari. Ketika mereka memasang hal-hal tersebut, sedang mendukakan Tuhan Allah kita.
Oleh karena ketika kita melihat bagian ini, kita seharusnya mengerti bahwa sumber kita itu hanya Tuhan. Maka dia berkata bahwa musnahkan semua Baal-Baal itu. Oleh karena ia mau di dalam tempat peribadatan kita, tempat yang dipilih Allah itu, tidak ada hal-hal yang mendukakan Allah. Saudara, Paulus ketika di Athena di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai dengan 25, kita boleh lihat bagian firman Tuhan ini. Paulus ketika di Athena dalam Kisah Rasul 17 ayat 23 sampai dengan 25, saya akan membaca bagi kita. Saudara bisa lihat di layar screen saudara, yang di sini bisa membuka bagian firman Tuhan ini ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 23 sampai dengan 25. Apa yang dituliskan di situ? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan bagian yang saya bold warna kuning. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia, yaitu Allah, kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara perhatikan di situ, ketika kita melihat bagian firman Tuhan, baik di dalam Ulangan 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan Kisah Para Rasul 17 ayat 23, 25 secara khusus 24 dan 25, maka kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup itu yang memberkati setiap manusia. Allah yang hidup itu Allah yang melakukan, menyertai, memelihara manusia. Bukan patung-patung yang dibuat, bukan berbagai ornamen-ornamen yang dibuat di dalam gereja, yang kemudian itu menjadi satu bagian yang penting untuk diadakan di dalam gereja. Bukan bagian-bagian yang dilukiskan, diukirkan, kemudian kita menyembah kepadanya. Mungkin saudara berkata kepada saya, tapi kan saya tidak menyembah patung-patung itu. Itu hanya pajangan, Pak. Itu hanya bagian yang diletakkan di dalam rumah, di dalam toko, di dalam gereja. Ya. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa yang dikatakan Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-12 dan Ulangan pasal yang ke-5 sebelumnya, di dalam hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Saudara, ketika kita membaca bagian pertama itu, jangan membuat bagimu patung, maka itu adalah perintah. Segala jenis patung dan ornamen-ornamen yang merenggut keindahan daripada Allah itu sendiri, maka itu adalah Baal. Apalagi kita menyembah kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, umat Allah itu diundang untuk beribadah kepadanya di tempat pilihannya. Sekarang mari kita perhatikan di dalam ayat yang kelima. Di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Setelah Musa mengatakan kepada bangsa Israel harus menghancurkan dan memusnahkan tempat-tempat persembahan berhala, maka di ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Saudara, penyembahan kepada Allah adalah inisiatif,
atau kehendak dari Allah kepada umatnya. Sehingga Allah sendirilah yang mengundang umatnya untuk datang dan menyembahnya, serta mendengarkan perintah dan ketetapannya. Musa dengan jelas mengatakan, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan perhatikan frasa kalimat, yaitu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Ini adalah bagian yang harus kita renungkan. Bahwa sudahkah kita pergi ke tempat di mana Allah telah memilih tempat itu untuk kita menyembahnya? Apakah kita menikmati diam beribadah kepada Allah di tempat di mana Ia memilihnya? Yang kedua, ketika Allah memilih tempat tersebut untuk mengundang umatnya untuk masuk ke dalam penyembahannya, maka yang kedua di sini kita merenungkan yaitu tempat peribadahan harus dikuduskan dan menjadi tempat yang kudus. Sekalipun Allah diam di sorga, Allah memilih tempat di mana Ia dapat bertemu dan berkomunikasi dengan umatnya. Allah bertemu Yakub di Betel, yaitu rumah Allah. Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Allah bertemu dengan umat Tuhan mula-mula di dalam kemah suci. Kemudian berlanjut kepada bait Allah zaman Salomo dan seterusnya. Sampai di tahun 70 bait Allah itu dihancurkan dan sekarang ada di gereja. Tempat di mana nama Tuhan akan ditinggikan di sana. Jadi saudara, hal yang penting di sini kita ingat adalah tempat peribadahan itu harus dikuduskan. Kata dikuduskan ini kita mengerti yaitu dipisahkan daripada yang lain dan ini menjadi tempat yang penting. Di mana tempat itu adalah namaku akan tinggal di sana di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 29. Namaku akan tinggal di sana. Ya. Inilah yang Tuhan katakan kepada Raja Salomo. Dan umat Tuhan akan berhimpun menyembahnya. Maka tempat tersebut tidak boleh tidak kudus. Dan tempat itu harus dikuduskan atau diutamakan menjadi tempat kediaman Allah. Inilah tempat yang Allah pilih untuk umatnya menyembahnya. Gereja dan keluarga yang di dalamnya terdapat pribadi-pribadi adalah tempat yang dipilih oleh Allah untuk umatnya berhimpun menyembah sebagai bait Allah, yaitu tempat kehadirannya. Saudara, kenapa gereja dan keluarga itu menjadi bagian yang penting? Saudara ingat, ketika pertama kali Allah membentuk sebuah komunitas, Allah tidak mulai dengan berbagai macam model, tempat, dan lain sebagainya. Allah mulai dengan keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Di tempat, yaitu tempat yang bernama Taman Eden. Ya. Di dalam itu, keluarga ini menyembah Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai akhirnya mereka berdosa. Dan Allah mencari mereka. Dan seterusnya sampai dengan umat Tuhan. Allah menetapkan gereja, eklesia atau kahal Yahweh itu adalah tempat, kemah suci adalah tempat di mana umat Tuhan itu berhimpun. Tetapi yang kedua, yang juga ditegaskan, keluarga adalah tempat di mana umat Tuhan harus berhimpun dan menyembah Tuhan. Gereja tidak boleh terhanyut dengan perkembangan zaman. Gereja tidak boleh terhanyut dengan berbagai macam ritual-ritual dan kepada ornamen-ornamen yang ada. Gereja tidak boleh terhanyut dengan berbagai macam tradisi-tradisi yang dirohanikan.
dan keluarga tidak boleh melakukan penyembahan-penyembahan peribadatan selain hanya kepada Allah. Ini bagian yang penting untuk kita melihat bahwa peribadatan di dalam gereja dan keluarga harus memiliki satu pengertian, yaitu tanggung jawab di hadapan Allah, karena Allah telah memilih tempat untuk mereka beribadah. Untuk itu betapa pentingnya menjaga kekudusan tempat kehadiran Allah. Oleh karena Allah adalah kudus. Yang pertama kita melihat gereja, yang kedua keluarga. Tetapi di dalam gereja dan keluarga itu juga ada pribadi-pribadi. Dan Paulus berkata apa? Tubuhmu adalah bait Allah, yang artinya tempat kehadiran Allah. Yang ketiga, tempat peribadatan tersebut Allah hadir di tempat itu, maka di mana Allah hadir itu, ia harus ditinggikan dan dihormati. Ia harus ditinggikan dan dihormati. Tujuan penetapan tempat kehadiran Allah sebagai tempat umatnya untuk meninggikan dan menghormati Allah dan menerima firman Allah. Maka ketika tempat di mana seharusnya terjadi peribadatan, namun telah melenceng kepada peribadatan yang hambar, yang melenceng, maka akan ada kehambaran dan hanya sebatas rutinitas belaka. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan di situ. Ya, saya akan baca bagi kita ayat yang ke-8. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Bapak Ibu, Allah hadir di tempat peribadahan di mana Allah ditinggikan, dihormati. Maka Musa berkata di dalam ayat yang ke-8 itu, jangan kita melakukan apa yang kita lakukan, karena masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Peribadatan kepada Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia tidak menghendaki untuk kita beribadat dengan sembarangan. Untuk itu dia memberikan satu pola bagaimana tata cara untuk beribadah kepada dia. Oleh karena dia bukanlah Allah yang sembarangan. Dia mau kita ada di dalam penghormatan dan meninggikan nama Tuhan menurut apa yang ia pandang baik. Maka di dalam Ulangan 12 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Secara khusus di dalam ayatnya yang ke-30. Saudara kalau perhatikan di dalam bagian itu. Musa berkata bahwa apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Jangan kita bertanya-tanya tentang Allah mereka dan berkata bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Mereka ingin melakukan ritual-ritual yang sama dengan Allah mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita hanya boleh meninggikan nama Tuhan dan harus meninggikan menghormati nama Tuhan di dalam gereja, di dalam keluarga, dan di tempat-tempat di mana Tuhan dimuliakan secara khusus di dalam pribadi kita. Kehadiran Allah di tempat yang Ia berkenan harus diresponi dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Maka gereja dan keluarga yang ada di dalamnya terdapat pribadi-pribadi harus menyatakan komitmen untuk tetap memuliakan dan meninggikan Allah.
Sekali lagi, gereja dan keluarga harus menyatakan komitmen untuk tetap memuliakan dan meninggikan Allah. Oleh karena gereja dan keluarga adalah lembaga yang diperkenankan Tuhan untuk namanya terus berkumandang, untuk namanya terus nyata di dalam kehidupan keluarga. Ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, namaku ada di situ. Dikatakan apa? Aku hadir di tengah-tengah mereka. Bukankah 2 itu bagian terkecil? Dan kita bisa aplikasikan itu di dalam keluarga, di dalam komunitas. Kita melihat bahwa ketika ada komitmen untuk memuliakan dan meninggikan Allah, di situ Tuhan hadir untuk memberkati setiap kita. Yang keempat, di dalam bagian yang pertama Allah telah menetapkan tempat peribadahan. Maka tempat peribadahan harus dipelihara dan dijaga. Gereja dan keluarga yang di dalamnya terdapat pribadi-pribadi merupakan tempat di mana Allah hendak menyatakan dirinya dan kemuliaan Allah terus ditinggikan. Hal ini membawa kita harus mengerti bahwa tempat tersebut haruslah dipelihara dan dijaga secara khusus di dalam bentuk peribadahan yang fokus hanya kepada Allah. Apakah kita hanya beribadah ketika kita ada di gereja? Bagaimana dengan pribadi kita saat duduk kita bersama dengan keluarga kita? Ini harus dipelihara dan dijaga. Oleh karena tempat di mana ia hadir dan dia berkenan untuk hadir, peribadahannya haruslah dipelihara dan dijaga. Pribadi-pribadi yang disatukan di dalam gereja dan keluarga harus mengutamakan penyembahan kepada Allah dengan tidak mengkultuskan hal-hal di luar Allah. Segala bentuk penyembahan berhala, segala bentuk penyembahan kepada Allah yang disertai dengan tradisi-tradisi yang menyimpang harus dihentikan dan ditolak mulai dari dalam keluarga kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana Pak keluarga besar saya melakukan ritual itu? Bagaimana Pak keluarga besar saya melakukannya? Saya sulit untuk menegaskannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ada di dalam pemikiran ini dan kita mentolerasikan, maka sikap toleran tersebut membawa kita kepada bentuk yaitu penerimaan kepada ritual-ritual yang lain. Dan kalau kita tidak tolak, maka kita juga masuk ke dalam hal-hal tersebut. Tetapi memang betul sulit untuk menegaskan kepada keluarga besar untuk tidak melakukan segala ritual yang ditolak oleh Alkitab. Tetapi kita harus komitmen mulai dari keluarga kita. Mungkin kita belum berkeluarga dan akan berkeluarga atau sudah berkeluarga. Mari kita komitmen. Di gereja hanya ada penyembahan kepada Allah dan di dalam keluarga hanya ada penyembahan kepada Allah. Tidak boleh ada penyembahan kepada hal-hal yang lain. Mulai dari komitmen kecil di dalam keluarga kita. Kita tidak mau menerima hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Menerima Allah sebagai satu-satunya harus menjadi bagian utama dengan memelihara dan menjaga ketetapan-ketetapan Allah. Sekali lagi, pelihara dan jagalah bagaimana kita harus beribadat kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal ke-12, kita akan belajar di sini, yaitu peribadatan hanya berfokus kepada Allah. Peribadahan haruslah fokus hanya kepada Allah. Hal inilah yang ditegaskan dalam hukum kedua. Pertama-tama, peribadahan itu dimulai dengan hati. Dimulai dengan hati yang dilanjutkan di dalam tindakan dalam peribadahan. Sekali lagi, kita harus mulai dari hati kita.
yang dilanjutkan di dalam tindakan kita di dalam beribadah. Hati kita harus murni, tulus. Tetapi tindakan di dalam peribadatan harus menunjukkan sikap daripada hati kita. Maka kita melihat ada 4 bagian di dalam fokus ibadah kepada Allah, yaitu peribadahan harus dalam ketertiban. Peribadahan harus dalam ketertiban. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, maka kita melihat di situ bagaimana Tuhan mengatur tentang peribadahan. Bagaimana Tuhan mengatur tentang mempersembahkan korban. Bagaimana Tuhan mengatur tentang bagaimana caranya memberikan persembahan persepuluhan, nazar, korban sukarela, ataupun persembahan khusus. Semuanya itu ada dalam peraturan-peraturan dan ketetapan. Apa maksudnya di situ? Kita harus mengerti bahwa peribadahan yang fokus kepada Allah adalah peribadahan harus dalam ketertiban. Allah tidak menghendaki peribadahan yang sembarangan. Allah tidak menghendaki peribadahan yang tidak tertib. Yang Dia kehendaki adalah peribadahan yang tertib. Bahkan sampai hal-hal terkecil pun Allah telah mengaturnya. Ketika Musa membangun kemah suci, Tuhan juga mengatur berbagai macam peralatan, pembangunan, dan lain sebagainya. Tuhan atur. Apa artinya? Ibadah harus dalam ketertiban. Yang kedua, peribadahan harus dalam kesakralan. Ketika peribadahan tertib tapi tidak sakral, atau kudus, atau suci, atau penuh dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka peribadahan itu tidak akan fokus kepada Allah. Oleh karena tertib saja juga tidak cukup. Seringkali ketika kita ada di dalam peribadahan yang sangat monoton, liturgosnya atau majelis yang bertugasnya menyanyikan pujian yang begitu sangat lembut sekali, nampaknya tertib. Tetapi ketika hati kita terganggu, maka kita tidak ada dalam peribadahan yang penuh dengan kesakralan tersebut. Ini juga harus kita lihat. Bagaimana sikap hati kita merespon kepada Allah. Maka di dalam peribadahan selain tertib, kita harus membawa diri kita kepada ibadah yang sakral. Hati kita, persiapan kita, pelayanan kita, semuanya dilakukan di dalam kesungguh-sungguhan. Ya. Yang ketiga, peribadahan yang fokus kepada Allah harus dilakukan dalam ketulusan. Dan yang keempat, peribadahan harus dilakukan dalam kejujuran. Saudara perhatikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan kita. Ketika Musa menuliskan atau mengingatkan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel fokus kepada Allah. Ini berbicara tentang segala aspek di dalam peribadatan. Mulai daripada menyingkirkan penyembahan berhala, sampai kepada jalannya peribadatan itu, sikap hati dan kehidupan daripada umat Tuhan yang melaksanakan peribadahan di dalam keluarga maupun gereja harus ada dalam 4 bagian ini. Tertib, sakral, tulus, dan jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena ketika kita tidak ada di dalam peribadahan yang fokus kepada Allah, kita hanya datang beribadah, kita hanya datang bersekutu, tetapi kita tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam peribadatan kita. Dan yang Ia ingin kita lakukan di dalam peribadatan kita adalah kita berjumpa pribadi dengan Allah melalui peribadahan itu. Kita mendengar dan mengerti, menikmati apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana mungkin Dia berbicara? Bagaimana mungkin Dia menyatakan apa yang kehendaknya melalui kebenaran firman Tuhan jikalau tidak dalam ketertiban, jikalau tidak dalam kesakralan, jikalau tidak dalam ketulusan dan kejujuran. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, kita juga teringat akan perjalanan umat Tuhan di dalam Yesaya, kitab Yesaya, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yehezkiel, dan nabi-nabi yang lain. Kita menemukan di situ, mereka betul beribadah, mempersembahkan korban dan lain sebagainya.
Tetapi mereka tidak dalam kesakralan, ketulusan, kejujuran. Mereka mendukakan Tuhan. Di dalam kitab Meleaki misalnya, persembahan persepuluhan tidak mereka berikan. Oleh karena mereka menyangka bahwa ini adalah sesuatu hal yang merepotkan. Mereka tidak tertib di dalam peribadatan mereka. Dan Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur mereka. Dan ini adalah hal yang mendukakan Tuhan. Maka mari kita melihat bahwa berbagai macam peraturan untuk peribadatan inilah yang ditegaskan dan ditekankan di dalam kehidupan peribadatan gereja dan keluarga dan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa peribadatan dalam gereja dan keluarga harus benar-benar dipersiapkan dengan baik menurut ketetapan dan perintah daripada Tuhan. Yang kedua, peribadatan tidak boleh dicampur adukan dengan ritual-ritual yang sebenarnya tidak diperintahkan. Mari kita komitmen membangun ini. Ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak hal-hal yang ada di sekitar kita yang membuat kita bisa menoleh kepada Allah lain. Maka kita harus ingat, ibadah tidak boleh dicampur adukan dengan ritual-ritual yang sebenarnya tidak diperintahkan Tuhan. Jikalau hati kita berpaut kepada Tuhan, mari kita tetap berpaut kepada Dia. Jangan tengok kanan kiri. Jangan kita melihat kok orang itu sukses setelah datang kepada orang tersebut dikasih air. Ya, entah air zam-zam atau entah air apa itu. Tapi mari kita ingat bahwa tidak boleh mencampur adukan. Yang ketiga, segala bentuk pengharapan berkat di luar Allah adalah sebuah keberdosaan. Sekali lagi, segala bentuk pengharapan dan berkat yang ada di luar Allah adalah sebuah keberdosaan. Jangan kita mencari di luar Allah. Dan yang terakhir, gereja dan keluarga harus fokus kepada Allah di dalam peribadahan dengan menjaga dan memelihara dengan tertib, sakral, tulus, dan jujur di hadapan Allah. Mari di tahun 2021 ini kita berkomitmen membangun gereja, membangun keluarga hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami boleh baca dan renungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Tolonglah kami, untuk kami boleh ada di dalam satu bagian yang penting di dalam kehidupan kami, yaitu fokus kami hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan, gereja, keluarga, dan pribadi-pribadi boleh ada di dalam peribadatan yang